Ya, Masya Allah ya, ternyata metode bercerita juga ada di Al-Quran ya, Kak ya, Ya, metodenya gitu. Jadi bukan metode yang baru-baru ini aja ada gitu kan, ada dongeng di masa lalu gitu, tapi juga diajarkan dalam agama bahwa salah satu teknik pembelajaran yang efektif salah satunya adalah dengan mendongeng. Oh, keren Kak. Ini suatu hal yang baru yang baru saya ketahui juga Kak Kempo. Jadi penasaran Kak, gimana sih teknik Kak Kempo ketika menceritakan gitu ya, ketika cerita atau mendongeng gitu untuk menyampaikan sesuatu sehingga orang itu jadi merasa tertarik gitu loh. Paling tidak minimal orang tuh udah, oh oke, aku siap stay tune nih untuk dengerin gitu. Minimal kan orang mau untuk mendengarkan dulu. Boleh iya. Kak, kita juga pengen dengar, mungkin sahabat Marjan di sini juga udah nggak sabar untuk mendengarkan Kak Kempo bercerita nih. Ya, secara teori begitu ya, memang karena bercerita itu sebenarnya kan seni bertutur. Seni bertutur itu berarti orang yang bercerita itu harus mampu menyusun, merangkaikan kata atau kalimat menjadi satu alur cerita yang menarik. Maka bercerita itu bisa juga tanpa harus kelihatan sosok penceritanya, seperti kita menikmati di radio misalnya. Nah, ketika itu tersampaikan, yang mendengarkan bisa membayangkan, itu berarti si pencerita berhasil membawa pendengarnya masuk ke dalam dunia cerita yang ia bawakan. Namun ketika kita tampil di depan, wujud kita kelihatan, perlu ada, dan menurut saya kalau mau menambah secara kualitas ceritanya di hadapan audiens, itu perlu ada yang namanya ekspresi, kemudian bagaimana gesturnya, kemudian kalau pakai media ya dia harus mampu menyampaikan dengan media itu secara efektif dan efisien, karena media bercerita itu kan banyak, ada yang menggunakan boneka, buku cerita, menggunakan gambar, menggunakan bahkan alat-alat dapur, itu bisa-bisa saja gitu, maka dia harus bisa meramu itu dengan. Nah itu Kak, jadi kalau saya pribadi kebetulan saya hobi menggambar, suatu ketika awalnya dulu tanpa menggambar, jadi yang saya ceritakan awalnya justru menggunakan boneka dulu. Kemudian menggambar itu saya mulai ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bercerita di depan anak-anak penyandang thalassemia waktu itu. Anak-anak itu sebagian besar gitu ya, kurang beruntung, sehingga nyun sewu usianya biasanya tidak sampai dewasa. Saya merasa iba waktu itu. Wah, kalau begitu saya harus tampil sebaik-baiknya dengan sesuatu yang berbeda, dalam pikiran saya begitu. Terus terinspirasi Pak Raden waktu itu. Pak Raden itu kan seorang seni rupawan dan pendongeng, artinya dia juga bisa menggambar. Kenapa saya nggak bisa coba gabungkan antara kegiatan bercerita dengan menggambar? Alhamdulillah masyarakat yang melihat saya menggunakan gambar sekaligus bercerita itu banyak yang menerima itu sebagai sesuatu hal yang mungkin unik dan beda dengan pencerita yang lain, begitu Kak. Jadi saya kemana-mana, kalau ada yang mengundang saya ya sudah bisa nebak, oh itu Kak Kempo kalau bercerita pakai gambar begitu. Jadi kemana-mana bawa papan gambar saya itu. Gitu ya. Iya, oke. Boleh dong Kak, kita juga jadi penasaran, pengen tahu bagaimana Kak Kempo bercerita dengan menggunakan gambar tadi. Ya, coba ya saya bercerita yang sederhana saja gitu ya, untuk teman-teman di sini, di Marjan gitu ya. Nah, coba angka berapa? 9. 9. Angka 9. Nah, 9 ini Wow. jadi apa ya? Wah, ke-9 bisa jadi apa tuh? Ayam? Iya. Aduh, Ya. aduh, keren. Ya. Iya, iya, iya.
Saya biasa mengawali cerita misalnya suasana pagi. Suara apa? Itu tebak suara apa? Iya, itu suara mulut ya, bukan suara ayam. Nah, so, kayak gini ayam ya. Iya. Pura-puranya menginginkan suara ayam. Ya. Lucu. Ayam pagi itu berkokok bersaut-sautan. Matahari mulai bersinar menghangatkan bumi. Nah, teman-teman, hari itu ada seorang anak yang ganteng seperti bintang film Korea. Wow. Karena ganteng kayak bintang film Korea, rambutnya pun jegrak-jegrak kayak keluar dari salon ya. Nah, ya, itu pasti ganteng karena laki-laki ya. Kalau cantik perempuan ya. Perkenalkan, walaupun wajahnya lucu, dia punya nama yang sangat keren teman-teman. Namanya adalah Plentus. Plentus ya. Plentus hari itu disuruh ibunya berjaga ya. Ibunya bilang begini, Plentus anakku, ibu sudah memasak ikan untuk buka puasa ya, tapi ternyata ibu lupa membawa pulang kecap. Ibu sudah membayar kecap di warung sebelah sana, tapi lupa dibawa pulang. Begitu ya Bu. Terus? Tolong Plentus jaga ikan yang sudah ibu goreng ini ya. Iya Bu. Nah, teman-teman, kemudian ibunya pergi, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ikannya ditaruh di piring gitu ya. Nah, karena sudah terlanjur ada yang matang, ikannya ditaruh di piring di atas meja makan ya. Nah, Plentusnya jagain tuh ikannya. Wah, bahagianya ini sudah jamnya buka puasa. Aku pasti langsung makan dengan lahap karena aku suka sekali makan ikan. Kata Pak Guru, kita kira otak kita bisa pandai kalau sering makan ikan air. Tapi setelah 30 menit kemudian, Plentus ternyata bosan, teman-teman. Aku bosan, sebaiknya aku tinggal nonton TV dulu di ruang sebelah. Kemudian Plentus menyalakan televisi di ruang yang lain. Ya, ikannya lupa ditutup, bahkan pintu dapurnya juga lupa ditutup. Dia tidak tahu. Dari tadi ada yang mengintip dan mengintip. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya itu? Bentuknya seperti ini. Ada yang bisa menebak? Iya. Punya kaki 4. Ya, punya telinga, kumis, ekor. Nah, ini dari belakang ya. Nah, gambar kucing gampang ya, nggak usah dari depan, dari belakang. Ya. Kemudian kucing ini mengendap-endap mendekati meja makan. Dia naik ke atas meja makan itu, lalu dengan cepat ia menggigit ikan goreng yang ada di sana.
Oh. Dia turun, tidak sengaja menjatuhkan kursi makan di situ. Brak! Plentus kaget. Apa dimarahin? Ya Allah, ikanku! Lalu dia segera lari ke dapur dan betul ikan yang ada di piring sudah raib. Dan dia melihat ke arah pintu keluar, dilihatnya kucing ini sudah lari membawa ikannya. Plentus lalu marah, teman-teman. Wah, dia segera membawa sapu mengejar kucing itu. Iya, tidak kupukul. Nah, teman-teman, kalau orang marah itu mukanya ganteng apa jadi jelek ya? Nah, pasti jadi jelek, ya. Nah, ya, mukanya jadi jelek. Nah, wow. Wah, larinya begini aja. Kucingnya berusaha menghindar dari pukulan Plentus ya. Nah, ikannya digondol ya, dibawa. Nah, kucing itu larinya sangat kencang. Kemudian langsung masuk ke dalam semak-semak hingga Plentus tidak tahu kemana kucing itu pergi. Nah, ketika dia sedang asik mencari, akhirnya dia ketemu. Wah, ini sepertinya ada di sebelah sini. Ketika dia mau memukul kucing itu, ternyata tidak jadi, teman-teman. Mengapa? Ternyata kucing itu tidak sendiri. Kucingnya tidak sendiri. Terus dengan siapa? Nah, kucing yang mencuri ikan itu ternyata betina, teman-teman. Nah, supaya cantik kasih bulu mata, ya kan? Ya. Nah, nih, ternyata kucing betina ini punya anak, ya. Anaknya berapa pengennya? Nah, ya punya anak, ya. Anaknya kecil-kecil, ya, imut-imut, gitu ya. Ada yang sedang gugur di punggung ibunya, gitu ya. Ya. Ada yang sedang di samping ibunya, gitu ya. Ternyata mereka itu makan ikan yang tadi dibawa induknya. Nah, tinggal durinya ini ya. Nah, tinggal durinya. Ya, seperti ini kita kira gambarnya ya. Plentus merasa iba. Ya Allah, andaikan tadi kucingnya aku pukul, pasti dia tidak jadi membawa makanan. Dan anak-anaknya lapar. Dan ternyata hampir saja dia mencelakai kucing beserta anak-anak. Terus apa yang terjadi? Plentus mengikhlaskan yang sudah terjadi. Sepulangnya dia ketemu dengan bundanya. Nah, bundanya tadi belum digambar ya, kita gambar ya. Karena seorang muslimah pakai kerudung yang cantik. Bundanya punya hidung, ya, punya mulut, ya, dan punya mata, ya, belum mesti, ya. Nah, kerudungnya ada kembangnya, tapi ini bukan bros, loh, kembangnya apa itu? Karena ibunya Plentus hobi belusuan di kebun, ada kembang atel gitu ya. Nah, ibunya kaget setelah pulang. Plentus anakku, ikannya yang di atas meja kok hilang. Lalu Plentus bercerita, aku tadi tidak amanah. Gara-garanya ikannya lupa aku tutup. Terus dicuri kucing. Aku marah.
Puasa. Ya aku puasa. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan amarah. Oh iya, makanya aku tadi nggak jadi mukul kucing. Kenapa? Kucingnya punya anak, lucu-lucu loh Bu, salah satunya mirip aku. Alhamdulillah anak ibu punya hati yang lemah lembut, suka memaafkan dan sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Ada kisah loh nak, bahwa Rasulullah dulu juga memelihara kucing. Betul kan Bu? Iya, sampai-sampai karena beliau sayang kepada binatang peliharaannya, ketika kucingnya sedang tidur dan kebetulan tidurnya di jubahnya, Rasulullah beralaskan jubah. Ketika Rasulullah tahu kucingnya sudah tidur, Rasulullah tidak membangunkannya. Rasulullah justru hati-hati jangan sampai kucing itu terbangun. Terus bagaimana caranya? Rasulullah lebih merelakan menggunting jubahnya dibanding menarik jubahnya itu. Rusak dong. Masya Allah, begitu aku sifatnya Rasulullah. Iya, akhlaknya Rasulullah patut kita contoh. Dan alhamdulillah anak ibu punya rasa kasihan terhadap kucing yang tadi mencuri ikan. Ya Bu, terima kasih. Kemudian Plentus dipeluk ibunya erat-erat karena ibunya bersyukur punya anak yang berhati mulia. Nah itu teman-teman, cerita singkat tentang pengalaman Plentus saat puasa. Jadi jangan hanya menahan haus dan lapar, tapi hawa nafsu juga harus dijaga. Nah, terima kasih. Oh, keren. Keren banget. Itu kalau tadi miang miang itu jadi suara apa, Kak? Menirukan kucing. Menirukan kucing luar biasa. Ya ampun. Ini kalau anak-anak ya bakalan betah banget ya. Kak Kempo itu kayaknya nggak bawa apa-apa, tapi tadi ada suara musik juga, tung 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 gitu segala ya. Ya ampun. Itu tergantung sahurnya Kak. Sahurnya kebetulan speaker tadi pagi. Iya, padahal nggak ada alat musiknya, tapi alat musiknya komplit di sini malahan, luar biasa banget. Ini menarik banget tadi dongeng tentang si Plentus dan kucingnya dan ikan tadi ya. Berarti Kak, kalau tadi dengar cerita Kak Kempo dari awal sampai akhir, pada sebuah cerita itu di ending itu selalu harus ada kesimpulan yang bisa diambil hikmah atau pelajarannya ya Kak ya? Ya, jadi menurut saya kesimpulan itu bisa secara langsung disampaikan secara verbal atau tidak, gitu, tergantung alur ceritanya. Misalnya kalau alur ceritanya itu alurnya sudah sangat jelas, contoh ya, ada cerita tentang seorang pencuri. Pencuri itu akhirnya ditangkap polisi dan endingnya pencuri itu tobat. Nah itu kan sudah jelas gitu. Jadi kita nggak perlu mengulangi. Anak-anak besok jangan pernah punya cita-cita ya jadi pencuri, nggak perlu gitu ya. Karena sudah pasti anak-anak bisa paham dari alur cerita itu. Tapi jika memang cerita itu butuh penekanan, butuh pendalaman supaya anak-anak lebih mengerti atau mungkin ada istilah-istilah yang menurut kita anak-anak belum tentu hanya paham, bisa kita sampaikan kesimpulan itu di akhir lewat verbal gitu. Menurut tergantung tanya. Iya, Kak, itu tadi ada beberapa hal yang harus kita siapin ketika kita mau melakukan dongeng gitu ya. Tadi Kak Kempo menyampaikan bahwa kita tuh harus bisa bertutur kata, mungkin ini persiapan materi gitu ya terkait dengan public speaking-nya. Kemudian ekspresi, gestur gitu ya, ataupun media. Mungkin Kak Kempo saat ini kan menggunakan media gambar gitu. Nah, Kak Kempo juga punya ibaratnya punya ciri khas, yaitu bisa menirukan suara
suara gitu, bisa menggambar. Gimana kalau misalnya teman-teman Marjan di sini sebenarnya tuh tertarik banget, kepengen bisa dongeng, kepengen bisa cerita gitu, tapi saya tuh nggak bisa gambar, saya pribadi aja ya Kak, aduh saya nggak bisa gambar kayak gitu, mau pakai suara perut juga yang ada kerucuk suaranya. Itu gimana Kak? Mungkin bisa kasih tips Kak, supaya kita juga bisa niru, bisa storytelling juga. Baik. Jadi memang semua insya Allah bisa dipelajari ya. Sejauh yang saya tahu, kalau itu sifatnya keterampilan apapun, itu bisa dipelajari dengan latihan yang intens gitu ya, latihan terus menerus. Salah satunya ya bercerita itu keterampilan juga gitu ya. Cara belajarnya bisa sendiri, karena dia banyak kita lihat berbagai yang ada di media. Lebih bagus kalau kita mau bergabung sebuah komunitas, misalnya komunitas pencerita, komunitas juru kisah, seperti halnya saya. Ketika saya pengen niat untuk memperdalam itu, maka alhamdulillah saya menemukan komunitas yang cocok. Awal sekali saya sampai sekarang bergabung di PPMI namanya, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, yang kami di dalam situ memang sudah ada visi-visi, yaitu syiar Islam bil kisah, jadi syiar melalui kisah-kisah Islam. Kemudian saya sendiri juga membuka sanggar, namanya Sanggar Cergam. Di situ teman-teman bisa latihan bercerita di sanggar kami gitu ya. Nah kemudian kalau mau mengawali sendiri, misalnya aku kok kepengen cerita tapi mungkin karena pandemi belum bisa kumpul-kumpul dengan banyak orang, ya sudah saya belajar sendiri. Nah teman-teman, memang tidak ada yang mengharuskan pencerita, misalnya tadi disampaikan harus bisa mengubah suara dengan suara perut yang beraneka macam, tidak ada. Karena bercerita itu kan kadang berhubungan dengan sifat acaranya. Misalnya bercerita untuk anak sendiri, kita sering menamakan cerita di tempat tidur atau di kamar tidur. Jadi sekalipun saya sering di panggung bercerita dengan anak-anak yang banyak, ketika saya bercerita dengan anak sendiri misalnya, saya tidak perlu berdiri di atas spring bed layaknya panggung gitu ya, boros nanti spring bednya jebol gitu ya. Oke. Jadi cukup dengan suara, dengan intonasi saja, intonasi dan artikulasi. Bahkan sambil tiduran, sambil duduk bersama tidak apa-apa. Nah kalau sebagai cerita di kelas, berarti guru kepada siswanya itu tentunya juga beda dengan seorang profesional yang show bercerita. Nah, saya kasih tips misalnya teman-teman yang ingin belajar tapi sedikit mengupgrade cara berceritanya dari hanya sekedar intonasi membaca, artikulasinya saja, kejelasan suaranya saja, tapi ada kreativitas mengubah suara. Minimal teman-teman, kalau maaf, jika pita suara kita normal, itu kita sudah dibekali Allah 3 suara yang berbeda. Suara kita sendiri yang sering dipakai ini, kemudian suara yang dibuat besar atau dingebaske, ya, kita seperti menghimpun udara di pangkal tenggorokan gitu ya. Halo, apa kabar? Oi prajurit, kesini. Nah, misalnya begitu. Kemudian suara yang ditekan dan ditinggikan. Halo teman-teman, apa kabar? Iya, pagi-pagi sarapannya enak ya. Ada nasi, ada sayur, ada buah, lauknya kadal. Ya, bercanda ya. Jadi 3 suara ini sudah bisa dimanfaatkan. Suara sendiri itu biasanya untuk narasi. Ya, sebagai narator cukup menggunakan suara sendiri yang jelas, intonasi, artikulasinya bagus gitu ya. Kemudian suara yang besar bisa untuk karakter yang misalnya fisiknya besar. Ya, Kak Meda nggak usah melototin saya, biasa saja ya. Yang fisiknya besar gitu ya, itu cocok jika disuarakan dengan suara besar.
misalnya kalau fabel, cerita yang di luar tokoh manusia ya, karakter binatang, misalnya yang besar-besar gajah gitu ya. Nah, ada semut melintang di tengah jalan. Nah, itu anak-anak walaupun Anda tidak menampilkan gambar gajah atau menghadirkan gajahnya langsung di depan mereka, masuk ke ruangan Anda gitu ya, tapi anak-anak minimal sudah bisa berimajinasi lewat suara yang didengarkan. Oh, gajah itu besar karena suaranya seperti itu dibuat oleh ayahku atau ibuku atau pencerita di depan. Nah, suara kecil bisa kebalikannya untuk karakter yang fisiknya kecil atau karakter anak-anak itu. Nah, suara besar juga bisa dipakai untuk orang-orang yang misalnya punya dalam cerita itu punya derajat yang tinggi. Tadi saya sampaikan prajurit, berarti yang memanggil itu levelnya di atas prajurit, bisa panglimanya, bisa rajanya, supaya terkesan di dalam imajinasi anak atau imajinasi pendengarnya tokoh ini tokoh yang berwibawa karena suaranya dibuat bulat, besar, atau tokoh raksasa. Jangan lari, aku lapar. Maaf, belum buka puasa. Gitu. Misalnya itu Kak, jadi 3 suara itu bisa dimanfaatkan. Atau kalau tokohnya lebih dari 2, bagaimana pakai bantuan tangga nada yang ada 7 itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pilih saja nada yang bisa dipakai untuk jadi suara tokoh tertentu yang Anda inginkan. Halo, 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 halo apa kabar? Halo apa kabar? Hai, kita ketemu lagi. Hai, kita ketemu lagi. Nah, bisa pakai itu. Atau kalau pakai suara binatang, bisa dengan dari yang mudah-mudah. Kucing pasti semua orang bisa. Nah, misalnya saya kalau pakai suara kucing, lidah saya taruh di langit-langit ya. Bukan langit-langit rumah ya, langit-langit mulut gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi agak dengungnya gitu, ada dengungnya gitu ya. Terus kemudian tidak hanya e-eng atau m-e-o-eng, tapi dibikin kreatif. A-u-eng. Misalnya. Terus anak kucing, i-u-eng atau m-i-u-eng. Nah, dengan 3 suara kucing ini, kita bisa bercerita fabel tentang keluarga kucing, ya kan? Biasanya kucing semua disuarakan sama. Nah, dengan teknik membedakan huruf vokalnya, kita sudah bisa membedakan misalnya untuk induknya, kemudian untuk pejantannya, bapaknya itu ya. Nah, itu untuk anaknya gitu ya. Ayah, kemana anakmu? Aku tidak tahu. Terus anaknya datang teman-teman. Anakku dari mana? Aku dari belanja, Ibu. Belanja di mana? Di Indung Ngapret. Ya, itu bisa jadi cerita tentang fabel keluarga kucing. Nah, itu Kak, suara kambing juga bisa yang mudah-mudah dulu. Kemudian suara-suara binatang lain itu bisa dipakai untuk lebih menjadikan daya tarik cerita Anda kepada audiens sehingga mereka bisa menyimak. Misalnya suara kukuruyuk tadi ya, suara ayam jantan. Itu kan biasanya teman-teman pakai kukuruyuk. Nah, itu nggak apa-apa. Insya Allah semua pendengar di Indonesia itu tahu kalau kukuruyuk itu suara ayam gitu ya. Tapi di-upgrade coba kukuruyuk 2021 tidak kukur tapi tadi gitu ya. Di langit-langit suaranya di sini. Suaranya di sini. Misalnya gitu ya. Gitu ya. Nanti Kak Meda bisa cerita sama orangnya gitu ya.
dengan awalan kita ayam jago berkokok di pagi hari. Wah, pasti anaknya kaget. Ih, kan mama bisa keluar. Itu sedikit tips dari saya. Mungkin bisa dipakai. Iya, teman-teman Marjan, jadi bisa berlatih ya bagaimana caranya memproduksi suara yang mirip-mirip tadi, lucu-lucu kan? Nyoba, tes. Ini tes suara tadi ya, 3 suara. Nah, kalau teman-teman Marjan kepengen belajar bagaimana caranya mendongeng, teman-teman Marjan bisa langsung hubungin Kak Kempo Antaka. Ada Sanggar Cergamnya. Kak Kempo Antaka, teman-teman kalau mau ngubungin bisa ngubungin kemana, Kak? Nah, bisa lewat telepon Sanggar Cergam, HP-nya di nomor 081 325 543 899 ya. Saya ulangi 081 325 543 899 atau lewat Instagram juga bisa @kempho.antaka. Nah, insya Allah bisa silaturahim lewat media-media itu. Oke, luar biasa sekali. Senang sekali Meda bisa ketemu sama Kak Kempo Antaka hari ini. Banyak banget yang bisa dipelajari di obrolan kita. Ya, daging banget semua. Ini nggak ngomongin Kak Kempo ya, lagi ngomongin daging. Ini ngomongin obrolannya. Luar biasa sekali, terima kasih Kak Kempo atas perkenannya untuk bisa ngobrol sama teman-teman Marjan di sini ya Kak Kempo. Mudah-mudahan Kak Kempo dengan dongengnya semakin sukses, semakin berkibar, amin, dan tentunya semakin menebarkan manfaat buat semuanya. Ya Allah, mohon doanya. Iya, oke teman-teman Marjan, seru sekali obrolan kita kali ini bersama Kak Kempo Antaka bagaimana mendongeng. Teman-teman juga bisa mulai praktekkan, tadi Kak Kempo sudah share bagaimana caranya mendongeng, bagaimana caranya memproduksi suara, bahkan bagaimana caranya kita memanfaatkan 3 jenis suara yang sudah kita miliki untuk bisa dikembangkan supaya kita bisa bercerita dengan lebih menarik. Ikuti terus Marjan bersama Meda Wardan yang tentunya akan nemenin hari-hari teman-teman dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-teman sudah stay tune di YouTube Akademeda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Marjan, mari kejar Ramadan.